Bagaimana sekarang petunjuk Nabi SAW yang menerjemahkan Al-Quran supaya dalam mencari pasangan ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Quran dan Sunnah, sehingga kehormatan kita itu tetap terjaga. Apakah kemudian, mohon maaf, aturannya mesti cari pindah sana sini, kemudian mulai lihat misalnya biodatanya dan sebagainya? Apa yang harus ditentukan, yang harus diketahui? Maka Nabi membuat 4 aturan. Perhatikan di sini. 1. Tunkahul mar'atu li arba'in. Untuk perempuan, seseorang itu dinikahi, seorang perempuan itu motifnya kata Nabi ada 4. Perhatikan. Kalau kita akan menjalin ta'aruf, bapak ibu punya anak akan dita'arufkan, maka Nabi memberikan pesan, perhatikan 4 hal ini. 1. Tunkahul mar'atu li arba'in. 1 limaliha, karena faktor hartanya, faktor ekonomi. Yang kedua, li jamaliha, parasnya, kecantikannya. Ketiga, li nasabiha, latar belakangnya. Dan keempat, li diniha, agamanya. 1. Faktor ekonomi, harta bendanya. Kedua, parasnya. Ketiga, latar belakangnya. Dan keempat, kekuatan agamanya. Kalau yang keempat ini yang menjadikan prioritas, maka akan beruntung, bahagia dalam jalinan rumah tangga yang akan dicapai itu. Perhatikan. 1 apa? Ekonomi hartanya. Kedua apa? Parasnya. Ketiga apa? Sekarang lihat, saya akan beri garis ini. Kenapa hadis ini diturunkan? Ditambahkan yang keempat, umumnya manusia kalau ingin berpasangan itu umumnya selalu terfokus pada yang 3 ini. Ya? Manusia umumnya ketika akan mencari lawan jenis berpasangan itu umumnya fokus pada yang 3 ini. 1, perhatikan, saat mulai melihat ada faktor yang menikah itu karena faktor harta benda saja. Maaf, bahkan ada kesan lebih baik mencari seseorang yang kaya daripada seorang yang cantik tapi tidak berharta. Atau sebaliknya. Nah, karena itu diluruskan oleh Nabi. Perhatikan konsepnya. Ini yang barangkali jarang ditemukan di beberapa wilayah. Memperhatikan calon istri atau calon pendamping dalam konsep ta'aruf dari faktor ekonomi itu penting, dari faktor harta itu penting. Tapi yang dimaksud harta di sini, ekonomi di sini, itu tidak terletak pada kaya atau miskinnya. Perhatikan dalam hadis yang lainnya. Saya simpel saja terangkan dengan cepat. Yang dimaksud faktor ekonomi ini, carilah pasangan yang bisa memiliki visi hidup yang sama dalam mengelola harta yang nanti didapatkan. Tadi ini perintahnya kepada laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Perhatikan sini ya. Seakan-akan Nabi menyampaikan, seorang laki-laki bila mencari calon istri, maka carilah istri nanti yang pandai mengelola hartanya, bisa hidup bersamanya, mohon maaf, bisa hidup bersamanya, menyesuaikan dengan pendapatan dan bisa mengelola apa yang bisa dihasilkan oleh suami itu. Apa maksudnya? Nah, kalau suami misalnya baru punya pendapatan 5 juta, maka jangan cari calon istri yang zakat malnya saja sudah 10 juta. Keperluan salonnya sudah 10 juta. Ini nggak akan berimbang. Maka keterangan pertama, perempuan itu dinikahi karena hartanya, maksudnya bukan berarti cari yang kaya, cari yang hartanya melimpah, bukan. Tapi perhatikan bagaimana sikap kemampuan calon istri itu sehingga bisa menjaga hartanya, mengelola sesuai dengan pendapatan yang bisa dia hasilkan dalam kehidupannya. Jelas sampai di sini? Kedua, pelan-pelan. Kalau agak cepat, tolong angkat tangan saja supaya saya bisa kurangi sedikit. Yang kedua, panasnya, kecantikannya. Di sini juga seringkali orang keliru, mohon maaf. Yang dimaksud dengan panas di sini, memang secara lahiriah itu kita melihat yang cantik, ya? Yang subhanallah kita bisa menarik hati dan sebagainya. Tapi perhatikan, dalam ilmu psikologi saja, ilmu psikologi, cantik itu relatif. Kecantikan itu relatif. Kalau jelek itu enggak. Makanya nggak ada yang jelek kan? Lihat sini sebentar. Karena kecantikan itu sifatnya relatif, perhatikan. Karena itu Nabi mengikat nilai kecantikan ini dalam sabdanya. Perhatikan, seorang perempuan
perempuan yang cantik, istri yang menawan itu, yang solehah itu, perhatikan, jika engkau memandangnya, tenanglah hatimu. Ya. Jika engkau menatapnya, merasa tentram keadaan dirimu. Jadi kecantikan itu tidak hanya dilihat parasnya, bisa yang ini nilainya 100, ini 75, ini 80, bukan itu maksudnya. Tapi siapapun, bagaimanapun keadaannya, kalau kita bisa melihat perangainya, keadaannya, lihat wajahnya saja, hati sudah tentram. Al-Bukhari nomor hadis yang kelima. Saya ingin tanya, Khadijah, istri Nabi lebih daripada 4. Khadijah dengan Zainab itu cantik mana? Saya ulangi, Khadijah dengan Zainab, ibu sebentar, bapak-bapak dulu ya. Cantik mana Pak? Zainab. Ibu, Khadijah dengan Zainab cantik mana? Sudah lain kan? Umumnya laki-laki itu membayangkan yang fisikal, Zainab. Ibu kebanyakan Khadijah katanya. Perhatikan, pertanyaan saya satu, Bapak tahu dari mana Zainab? Sudah Pak, sudah. Lihat sini, saya gambarkan ya. Zainab itu kalau tertatap oleh seorang lelaki, itu mata tak berkedip, wajah tak berpaling. Mata tak berkedip, wajah tak. Jadi kalau antum para suami pulang ke rumah, lihat istri, mata tak berkedip, wajah tak berpaling, itu bilang Zainab. Kenapa fokus ke sini? Tapi subhanallah, selama hidupnya Zainab itu tidak pernah disebut-sebut oleh Rasulullah bahkan dalam tidurnya. Saat Rasulullah sudah ditinggal oleh Khadijah, menikah dengan Aisyah bersama istri yang lain, di antara sekian istri beliau tidak ada yang pernah disebut hingga ke tidurnya kecuali Khadijah. Khadijah, Khadijah, Khadijah. Saat menikah beliau sudah menjadi seorang ibu, sudah tidak muda lagi. Fisiknya dibandingkan dengan Aisyah, apalagi Zainab barangkali secara fisikal tidak seideal itu, tapi subhanallah disebut dalam tidurnya. Kalau ibu ingin tahu di antara kehebatan Khadijah, subhanallah, Nabi satu kali Pak itu pulang dari Gua Hira, wahyu belum turun. Di tengah jalan, lihat di Al-Bukhari nomor hadis yang kelima. Di tengah jalan tiba-tiba sedang siang bolong di awal masa Islam, ada yang panggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Lihat kanan nggak ada orang, kiri nggak ada orang, ke belakang juga tidak ada, subhanallah. Tiba-tiba lihat ke atas, ada laki-laki rambutnya panjang, pakai jubah seperti orang duduk, ya Muhammad. Bayangkan Pak Hasan kalau siang-siang lewat Malaysia. Ada orang manggil Pak Hasan, kanan kiri nggak ada, belakang nggak ada, di atas orang rambut panjang pakai jubah, apa yang dilakukan? Lihat bahasa hadisnya. Faru'ibtu minhu, saya takut luar biasa. Ra'ibah itu artinya bulu kuduknya sampai berdiri, merinding. Itu subhanallah. Langsung lari Nabi, kemudian lari ke rumahnya, ketok pintu dengan kencang. Ketika dibuka Khadijah, baru lihat saja Bu, subhanallah. Baru lihat. Itu subhanallah, hilang setengah kekhawatiran. Baru lihat wajahnya. Disambut dengan senyum, tidak ada kekhawatiran, diajak suaminya, minta diantar ke kamarnya. Perhatikan hadisnya. Sampai di kamarnya minta diselimuti. Mendengar kata-kata Khadijah, hilang seluruh kekhawatiran. Duhai suamiku sayang, engkau itu seorang yang sangat baik, tidak pernah punya musuh, selalu menyambung silaturahim. Jangan khawatir, aku selalu bersamamu dalam suka maupun duka. Subhanallah, hilang kekhawatirannya, tenang jiwanya. Baru turun surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 5. Perhatikan, bapak pulang kantor dalam keadaan gelisah, capek luar biasa, banyak persoalan, dibukakan oleh istri, tenang atau tidak? Perhatikan, kalau mendapati keadaan demikian berarti baik keadaan ibu. Bu, saya pernah sampaikan ya, kenapa istri Nabi itu lebih daripada 4? Karena subhanallah, semua tipikal istri perempuan di muka bumi ini itu terwakili oleh istri-istri Nabi SAW. Jadi di antara ibu nanti ada yang mirip itu seperti Khadijah, seperti Zainab, seperti Aisyah, seperti Ummi Kulthum, seperti Maimunah dan sebagainya. Tinggal ibu temukan kira-kira mirip siapa, pelajari bagaimana mereka mendapatkan pendidikan dari Nabi SAW. Sekarang senyum aja dulu di rumah dilihat-lihat ya. Lihat sini. Jadi yang dimaksud cantik itu adalah perangainya, akhlaknya, kebaikannya, yang kalau kita menatap itu ada ketentraman di hati. Sehingga kalau nanti berumah tangga itu subhanallah. Jadi kalau ada persoalan itu, ada sesuatu, tidak harus berkomunikasi pun hati sudah tenang, sudah nyaman. Jadi ini bagian yang kedua. Cantik yang dimaksud di sini adalah perangai yang baik.
Ketiga ini latar belakang. Subhanallah. Dilihat pasangan kita ini asalnya dari mana, pendidikannya dari mana, kemudian anak siapa, keturunan siapa dan sebagainya. Hati-hati kata Nabi, jangan engkau cari perempuan yang al-mar'an nisa'ul hasna atau imra'atul hasna allati tanbutu fil manbatis su'. Jangan engkau cari seorang perempuan calon istri walaupun cantik tapi tumbuh di tempat yang sangat buruk. Tumbuh di tempat yang sangat buruk. Bapak Ibu sekalian, ini tolong fokus ke sini. Saya mohon dengan sangat karena kemarin terjadi kasus di MUI. Ada seseorang menikah. Kenapa ini penting dipastikan latar belakang? Satu, untuk memastikan, ini yang paling penting, apakah ada hubungan mahram atau tidak. Beberapa bulan lalu ada kejadian menikah, sudah punya 3 anak, ternyata diteliti itu berasal dari satu ibu susuan yang sama. Satu ibu susuan yang sama. Akhirnya mau tidak mau dipisahkan padahal sudah punya anak 3. Karena itulah pada bagian yang ketiga, ini sudah mulai serius. Dicari latar belakangnya, ada hubungan mahram atau tidak, cari kesesuaiannya dengan calon suaminya, sehingga ketika berumah tangga ada kebaikan yang bisa didapatkan. Yang keempat, ini yang terakhir, dan ini yang paling penting, faktor agama. Nabi menyampaikan, kalau ada seseorang datang ke rumahmu, engkau ridhoi akhlak dan agamanya, maka jangan pikir panjang, segera nikahkan anakmu dengan orang tersebut. Subhanallah, perhatikan urutannya. Kalau mengurutkan seperti ini dalam hadis itu, jangan diurutkan dari atas ke bawah. Kalau kita ingin hitung dari atas ke bawah, maka urutannya ini harapan 1, juara 3, juara 2, juara 1. Harapan 1, juara 3, juara 2, juara 1. Jadi kalaupun ada orang yang misalnya mohon maaf, pengelolaan hartanya baik tapi agamanya kurang baik, belum ideal. Ada orang yang perangainya baik tapi agamanya kurang bagus, belum ideal. Bahkan seorang ulama pernah menyampaikan, ini agama nilainya 1, yang ini 0, yang ini 0, yang ini 0. Jadi kalau ada seseorang misalnya bagus pengelolaan hartanya tapi agamanya kurang bagus, berapa nilainya? 0. Bagus perangainya, berapa nilainya? 0 lagi. Bagus kemudian yang ketiganya dari sisi latar belakang S1, S2, S3 misalnya, subhanallah. Tapi tidak bagus agamanya, berapa nilainya? 0. Perhatikan, ada seorang agamanya bagus, sudah bagus, pandai mengelola harta. Berapa poinnya? 10. Sudah pandai mengelola harta, cantik, luar biasa. Berapa poinnya? 100. Sudah seperti ini, latar belakangnya juga bagus, berapa nilainya? Subhanallah, ini yang paling sempurna. Kalau sudah datang yang seperti ini, sudah kelihatan, jangan ditunggu, segera langsungkan. Mudah-mudahan dengan itu bisa mendapatkan konsep ta'aruf yang paling baik. Jelas sampai di sini? Baik. Mas Andika kira-kira berapa poinnya?